Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang ada 4 hijab yang menghalangi kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang ingin menyaksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seluruh kaum muslimin, muslimat hendak ingin menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam ibadahnya, zikirnya, salatnya dan sebagainya dia ingin menyaksikan, tapi apa yang terjadi? Sama sekali tak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Walaupun dia telah belajar ma'rifat, belajar ilmu tasawuf, maka pun itu tidak akan ada gunanya. Hanya sekedar belajar teori saja dalam bermakrifat bahwa Allah dekat dengan kita, bahwa Allah selalu bersama kita, maka mereka tetap tidak merasakan berbagai macam teori. Karena apa? Karena mereka terhijab oleh 4 penghalang tersebut. Karena mereka terhijab dari 4 yang menghalangi untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hijab tersebut? Selama 4 hijab itu belum disingkap oleh Allah, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sampai kita meninggal dunia. Apa 4 hijab itu? Nah, hijab yang pertama yang harus kita singkap adalah yang berkenaan dengan hadas dan najis. Ini menghalangi kita. Selama kita belum benar mensucikan hadas dan najis, selama itu pula hijab tak pernah tersingkap. Hadas ini ada 2. Yang pertama, hadas kecil. Untuk mensucikan hadas kecil adalah dengan jalan berwudu. Maka apabila kita tidak benar dalam berwudu, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka selama itu kita terhalang karena hadas kecil kita itu belum sempurna atau belum benar. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari bagaimana cara berwudu yang benar, baik secara lahiriah maupun secara hakikat. Kita harus mencuci muka harus tepat, mencuci tangan harus pas, dan sebagainya. Kalau kita sudah benar, maka tersingkaplah nanti. Yang kedua adalah hadas besar. Ketika seseorang, misalnya perempuan haid dan sebagainya, laki-laki melakukan hubungan suami istri, maka wajib dia mandi wajib, mandi junub atau mandi besar. Apabila tidak dilakukan, maka selama-lamanya dia akan tersingkap, akan terhijab dari menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadas besar dan hadas kecil, hadas besar dengan jalan mandi wajib, maka harus kita ikuti,
harus kita ketahui, harus kita pelajari bagaimana cara mandi wajib. Yang ketiga, yang menghalangi kita pula, yaitu dari hal-hal yang najis. Kalau ada pada tubuh kita najis, di pakaian, di tempat kita, maka sebenarnya kita sudah terhalang dari menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabir yang pertama belum bisa tersingkap, apalagi tabir yang kedua. Mesti harus yang pertama dulu kita singkap. Nah, caranya tentu harus belajar ilmu fikih. Karena itu berkenaan dengan ilmu fikih. Kemudian berwudu, mandi wajib, serta mensucikan dari najis yang biasa disebut dengan istinja, maka harus benar. Wudu secara lahiriah, kita mencuci pergelangan tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, mencuci muka, tangan, telinga, misalnya, kepala, telinga, kaki, dan sebagainya. Itu secara lahiriah, secara fikih. Nah, mesti juga kita pelajari secara tasawuf, hakikat. Pada saat kita mencuci tangan, pada saat kita mencuci muka, mulut, dan sebagainya, kaki itu sebenarnya tempat kita pembuat dosa. Jadi yang kita bersuci dari wudu itu, anggota-anggota wudu itu potensi untuk melakukan suatu dosa. Misalnya muka, bayangkan, mulut, hidung, mata, kepala, juga telinga. Ini ada potensi untuk melakukan suatu dosa. Nah, dosa itulah nanti sebagai penghalang kita kalau kita tidak benar. Sehingga terhijab. Kita yang menghijab diri kita sendiri untuk Allah, kepada Allah. Bukan Allah menghijab dirinya, tapi sebenarnya yang menghijab kita itu adalah kita sendiri. Sehingga kita terhalang untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata adalah tempat kita berbuat dosa. Maka sebenarnya mensucikannya adalah dengan air wudhu. Hidung, mulut, muka, kepala yang barangkali iri dengki kepada orang lain. Kemudian berpikir yang negatif terus dan sebagainya. Maka dicuci dengan air wudhu. Mudah-mudahan dosa-dosa, pemikiran-pemikiran itu yang tidak baik, maka terhapus dengan aliran air wudhu tersebut. Demikian juga tangan kita pergunakan untuk memegang, membawa hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kaki demikian juga, melangkah kepada arah yang tidak benar, maka disitulah Allah mensucikan lewat wudhu kita itu. Nah, kalau ini sudah benar, demikian juga mandi wajib sudah benar, seluruh tubuh. Kemudian cara mensucikan najis sudah benar dan baik, beristinja sudah benar dan baik, maka kita sudah dapat menyingkap hijab yang ada pada kita, yang kita halangi disebabkan kita tidak memperhatikannya, maka kita terhijab, maka itulah kita bisa membukanya dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita cara membersihkan hadas dan najis sudah sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disingkap oleh Allah. Nah, yang kedua, hijab kita, yang kita terhijab untuk menyaksikan Allah disebabkan karena dosa-dosa lahir yang kita lakukan. Nah,
Selama kita masih melakukan dosa lahir kepada Allah, baik itu mencuri dosa lahir, minuman-minuman keras, berjudi, berzina dan sebagainya, menipu orang, korupsi dan sebagainya, maka itu sebagai penghalang kita untuk menyaksikan Allah. Bukan Allah yang menghalangi kita untuk menyaksikannya, tapi kita yang membuat penghalang, yang membuat hijab sehingga kita tidak dapat menyaksikannya. Walaupun kita belajar ma'rifat, belajar ilmu tasawuf hanya secara teori, maka tidak akan mungkin bisa terhijab. Karena bukan dengan jalan pikiran kita menyaksikan Allah, adalah dengan jalan kesucian hati kita. Tiap hari kita belajar bahwa Allah Maha Dekat, bahwa Allah Maha menyaksikan. Segala perbuatan kita adalah Allah yang menciptakannya. Maka selama hati kita masih kotor, dikotori oleh dosa-dosa lahir, selama itu kita tidak bisa menyaksikan. Bagaimanapun kita mengkonsentrasikannya, hanya pulang datang saja dia. Yang terpenting bagi kita untuk membuka hijab yang kedua ini adalah tidak melakukan dosa. Yang pertama kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini. Nah, dengan apa? Supaya kita terbiasa untuk menghindari dosa-dosa lahiriah. Tentu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu ingat kita kepada Allah, maka kita terhalang nanti untuk melakukan suatu dosa. Kalau sudah kita terbiasa untuk tidak melakukan suatu dosa, maka kita sudah terbebas dari dosa-dosa lahiriah, maka berarti tabir yang kedua sudah tersingkap bagi kita. Maka nanti mudahlah yang akan datang kita untuk dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajaran ma'rifat kita semakin jalan, pelajaran ilmu tasawuf kita semakin mantap, pelajaran ilmu tauhid kita dan ilmu fikih kita semakin terasa di dalam diri karena kita sudah membebaskan diri dari dosa lahiriah. Tinggal kita hijab yang ketiga lagi. Hijab yang ketiga yang menghijab kita, yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah atau bermusyahadah kepada Allah adalah dosa batin. Nah, selama kita masih melakukan dosa batin, maka tidak akan pernah kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih ada penghalang yang belum disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia dosa batin? Dosa batin adalah dosa yang diperbuat oleh di dalam tubuh kita latifah-latifah. Latifah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Mesti harus dibersihkan. Latifah pertama disebut dengan latifatul qalbi. Maka itu harus disucikan. Karena latifah ini cenderung kepada berbuat dosa. Apa dia dosanya? Kafir kepada Allah. Ingkar kepada Allah. Suka melakukan tahayul. Suka melakukan syirik kepada Allah. Selama itu kita lakukan, tidak kita bersihkan, selama itu juga dia melakukan dosa-dosa.
ingkar kepada Allah. Kemudian latifah yang kedua, latifatul ruh, 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Nah, ini adalah menggumbar hawa nafsu. Selama ini belum dibersihkan, selama itu pula hawa nafsu tetap jalan terus dan kita tidak bisa menghalanginya. Terus memenuhi keinginan dari nafsu-nafsu yang ada pada kita. Untuk berpoya-poya, untuk bersenang-senang, nafsu untuk melakukan suatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga latifah yang ketiga. 2 jari di bawah susu, 2 jari di atas susu kiri. Itu adalah sifat sombong kepada Allah. Sifat zalim kepada Allah. Zalim atau aniaya, keji, kejam, pemarah, dan pendendam. Nah, di situ letaknya 2 jari di atas susu kiri. Kemudian latifah keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, maka semua adalah pabriknya pembuat dosa. Kalau belum dibersihkan, maka selamanya pula kita melakukan hal yang demikian. Walaupun dengan jalan tobat, setelah tobat kita melakukan lagi. Karena pabriknya tidak dibersihkan. Maka di dalam thariqat, terutama yang kami pelajari, adalah thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, mesti harus membersihkan 7 lataif tersebut. Dengan kalimat la ilaha illallah di 7 lataif, dan kalimat Allah, Allah di 7 lataif pula. Insya Allah, apabila sudah bersih dari dosa-dosa batin, maka kita sudah disingkap oleh Allah tabir, sehingga kita nanti setelah itu, setelah yang satunya lagi, kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk membersihkan hati, ruh yang kotor itu tidak simsalabim, bertahun-tahun lamanya. Perlahan-lahan dia bersih, sehingga nanti dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan dosa-dosa batin. Yang tadinya bersemangat untuk melakukan dosa batin, kalau sudah lama kita bersihkan, lama-lama kita bersihkan, maka dia akan melemah untuk melakukan dosa-dosa batin. Akhirnya dia sudah tidak mau lagi melakukan dosa batin pada tubuh kita. Maka kita sudah terbebas dari dosa batin, dan akhirnya tersingkaplah hijab yang dulu menghalangi kita, sekarang sudah tersingkap. Kemudian hijab yang keempat. Nah, ini yang penentuan. Hijab yang keempat ini adalah dosa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun dia terbebas, sudah mantap membersihkan hadas dan najis, sudah terbebas dari perbuatan dosa-dosa lahir, dan juga terbebas dari perbuatan dosa-dosa batin. Tapi mungkin dia yang keempat ini tidak bebas, belum tentu bisa untuk tidak mengingat Allah. Belum tentu bisa dia terhindar dari dosa yang karena dia tidak ingat kepada Allah. Maka tingkatan yang keempat adalah tingkatan yang tertinggi, karena kita harus selalu ingat kepada Allah dalam setiap detik atau detakan jantung. Ulama tauhid zaman dahulu, dia yakin pada dirinya selalu ingat kepada Allah, sampai-sampai dia pernah berbicara, menyatakan
Kalau seandainya aku melupakan Allah dalam sekejap mata, maka aku pandang diriku termasuk orang yang syirik, yang murtad. Bayangkan, mungkin kita tidak sanggup sampai di situ. Tapi ada kemungkinan kita bisa melakukannya. Oleh sebab-sebab itu di dalam thariqah, terutama thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, maka diajarkan di sini zikirnya napas, zikir napas. Itu turun naiknya napas itu diajarkan oleh guru. Untuk apa? Agar kita untuk selalu ingat kepada Allah. Turun dan naiknya napas. Inilah untuk menyingkap tabir. Karena tabir ini adalah satu. Kalau sudah tersingkap tabir, maka kita sudah tidak ada penghalangnya untuk menyaksikan Allah. Kita sudah tidak terbatas lagi. Kita sudah bersatu kepada Allah. Karena penghalangnya sudah tidak ada. Tapi kalau masih ada tabir yang ini, maka kita masih samar-samar menyaksikan Allah. Samar-samar. Masih tidak mampu melihat Allah dengan jelas dan terang. Nah, yang kedua kita diajarkan dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Khotibiyah Sambas yang kami ajarkan kepada murid-murid karena kami sudah diijazahkan oleh guru kami. Kemudian zikir qalbi. Zikir qalbi itu biasa disebut dengan zikir jantung. Setiap detakan jantung tek 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 maka diisi dengan zikir tersebut. Tapi zikir ini mesti diijazahkan. Maaf, belum bisa kita ijazahkan. Memang dalam mengikuti thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Khotibiyah Sambas, nanti kalau sudah sampai waktunya akan kita ajarkan. Setelah dia menjadi anggota jamaah thariqah Qadiriyah Khotibiyah Sambas. Kemudian setelah itu kita diajarkan juga zikir af'al. Ini zikir batin semua. Zikir af'al yaitu setiap kita bergerak. Misalnya bergerak begini, memandang ke kanan, ke kiri, mendengar, berbicara, bergerak, gerak tubuh dan gerak batin, gerak hati, maka itu ada zikirnya. Insya Allah, dengan lambat laun kita mengamalkan secara istiqamah, maka tersingkaplah kita tabir yang keempat, karena kita sudah selalu mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap kedipan mata dan sebagainya. Sudah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dibiasakan. Tidak bisa dengan diteorikan saja. Bahwa kita harus ingat kepada Allah. Itu tidak bisa. Allah bisa karena biasa. Artinya harus dilatih dulu. Baru menjadi kebiasaan. Pertama harus dituntut dulu ilmunya. Yang kedua, setelah dituntut ilmunya, dilatih. Setelah dilatih, menjadi kebiasaan. Nah, nanti dia setelah disebut, kemudian nanti jadi ingat. Setelah ingat, dia menjadi terasa. Setelah terasa, baru dia menyaksikan. Inilah 4 tabir yang mesti harus kita singkap. Tabir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita tersingkap tabir yang keempat, maka nyatalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan teori, tapi dengan kenyataan penyaksian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.